Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan kutum ya di hari yang ke-23 ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan ini ya. Mudah-mudahan Ananda dan ayah bunda sekalian bisa beritikaf di masjid, kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang optimal di 10 hari terakhir Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan kultum tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Siapakah Luqman? Ya. Luqman gitu. Terdapat beberapa pendapat ya dari ulama-ulama gitu. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahumullah, bahwasanya Luqman ini bukanlah seorang nabi gitu. Beliau adalah wali Allah yang diberikan pemahaman agama yang begitu besar gitu. Kemudian tutur kata ya yang baik, yang halus, yang ahsan gitu, yang bijak, kemudian ibadahnya yang bagus gitu ya, orang-orang pilihan oleh Allah hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran gitu ya, akhlaknya serta pesan-pesan terhadap anaknya diabadikan dalam surat Luqman. Seperti itu. Kemudian apakah pesan Luqman ini untuk anak-anaknya gitu. Yang pertama gitu, pesan Luqman adalah ya bunayya tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah ya. Jadi bagaimana Luqman ini menanamkan tauhid ya, kecintaan kepada Allah, bahwa segala sesuatunya adalah ciptaan Allah dan kita menyerahkan seluruh apa yang kita rasakan, apa yang kita percaya itu hanya Allah, kepada Allah saja gitu ya. Jadi menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak, bahwasanya tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluk lain gitu ya. Ada doa Nabi Ibrahim ya kepada Allah, bahwasanya ya Allah, saya minta saya dan anak keturunan saya gitu, jangan sampai gitu menyekutukanmu. Nabi Ibrahim alaihissalam saja begitu takutnya dengan kesirikan, apalagi kita yang masih sungguh-sungguh jauh ya beribadahnya kepada Allah gitu ya. Semoga Allah menjaga kita gitu ya, untuk senantiasa hanya takut kepadanya, hanya meminta kepadanya saja gitu. Kemudian dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersama sepupunya gitu ya, anaknya dari Abbas radhiyallahu anhu, anaknya bernama Abdullah bin Abbas tuh ketika berjalan bersama Nabi Muhammad itu disampaikan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abdullah, jagalah Allah, pesannya ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian memintalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikannya kepadamu. Kemudian barang siapa yang selalu senantiasa dekat dengan Allah, Allah akan senantiasa menjaganya gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita selalu bergantung dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, bagaimana anak-anak kita selalu senantiasa untuk
bimbing untuk berbakti kepada orang tuanya ya gitu. Jadi yang pertama tadi tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah, yang kedua yaitu bagaimana anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Dari kecil kita diajarkan untuk senantiasa mendoakan gitu ya, berbuat sopan santun kepada orang tua dan taat kepada kedua orang tua kita. Tiap saat ya kita sholat selalu mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pesan Luqman kepada anaknya adalah bagaimana Luqman ini menanamkan bahwa segala sesuatu apa yang kita perbuat di dunia ini gitu ya akan ada pembalasannya gitu ya, bahwa disebutkan dalam Al-Quran gitu ya, sebesar biji zarah gitu ya, biji sawi gitu ya, kebaikan sekecil apapun, sekecil apapun gitu ya, itu baik di dalam batu, di bumi maupun di langit akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkanlah pada anak-anak kita gitu bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada hari pembalasannya gitu. Setelah di dunia ini kita akan bertemu dengan suatu saat apa yang kita lakukan selama di dunia gitu. Semuanya akan dibalas gitu, baik kebaikan maupun keburukan, naudzubillah dzalik ya. Gitu ya. Jadi semoga Allah senantiasa menjaga kita gitu ya untuk senantiasa berbuat baik gitu. Kemudian pesan Luqman kepada anaknya yang keempat adalah dirikanlah sholat gitu ya. Di usia-usia yang masih awal gitu, kita didik anak-anak kita gitu untuk senantiasa terbiasa sholat. Di usia 7 tahun kita tegur, jika sudah lewat dari 10 tahun kita pukul dengan penuh kasih sayang, nah gitu, ayo sholat, laksanakan sholat, Allah akan senantiasa menyayangimu gitu ya. Dan selain sholat gitu ya, kita juga berbuat baik ya, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, bahwa sholat ini mencegah dari perbuatan buruk dan kemungkaran gitu, ketidakbaikan gitu ya. Karena hati kita akan menjadi tenang ketika kita melaksanakan sholat gitu. Itu pesan Luqman yang keempat. Selanjutnya gitu, pesan Luqman yang kelima yaitu bagaimana anak-anak diajarkan untuk tidak sombong ya, tidak sombong, tidak angkuh gitu. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah, Allah yang memberikannya gitu ya. Allah juga akan yang mengambilnya semuanya gitu. Ini adalah kita bertawadu ya, kita merendahkan hati kita, senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya, segala musibah dan segala ketidakbaikan ya yang berada di sekeliling kita ketika kita berada di dunia ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk selalu beribadah kepadanya gitu, dan melaksanakan segala amal-amal baik, perintah-perintahnya, dan selalu menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang Bu Firly sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.